Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hakam Al-Azizi, biasa dipanggil Hakam. NRP saya 01 11 17 400 00 048. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang metode eksplorasi dan beberapa permasalahan yang dapat diselesaikan dengan menggunakan metode eksplorasi tersebut di daerah saya. Jadi ini digunakan untuk memenuhi tugas dari kuis 1 pada semester ini. Langsung saja. Yang pertama, menjelaskan metode eksplorasi untuk mikrotremor. Jadi di sini mikrotremor merupakan alat yang digunakan untuk mengetahui indeks kerentanan tanah. Nah, indeks kerentanan tanah ini merupakan nilai dari kekuatan tanah terhadap guncangan terjadinya bencana alam seperti gempa, tanah longsor, likuifaksi, dan masih banyak yang lainnya. Di mana kita ketahui sendiri nilai indeks kerentanan tanah ini sangat bergantung dengan besarnya amplifikasi tanah dari suatu daerah. Nah, digunakannya alat mikrotremor daripada alat yang lain tidak lepas dari beberapa kelebihan mikrotremor itu sendiri, seperti waktu pengukuran yang relatif cepat, dibutuhkannya tenaga yang relatif sedikit, harga pengukuran yang terbilang cukup murah, dan kelebihan metode ini yang paling bagus adalah alat ini mudah digunakan untuk memprediksi gerakan gempa pada skenario terburuk. Sedangkan kelemahannya adalah metode ini tidak mempertimbangkan probabilitas terjadinya gempa dan pengaruh berbagai ketidakpastian yang terkait dalam analisis. Nah, dalam metode mikrotremor ini yang digunakan adalah memanfaatkan getaran alamiah yang didapatkan dari dalam bumi, sehingga metode ini memiliki tingkat kepekaan atau sensor yang sangat peka dalam mengetahui getaran maupun gelombang dari dalam bumi. Pada pengambilan data pada mikrotremor yang didapat adalah domain fungsi waktu, sehingga perlu digunakan efek T untuk mengubah menjadi domain fungsi frekuensi. Nah, metode yang sering digunakan pada mikrotremor ini merupakan metode HVSR atau Horizontal to Vertical Spectral Ratio dengan menunjukkan grafik H per V yang mana dapat digunakan untuk mengetahui nilai frekuensi natural dan amplifikasi dari daerah tersebut, sehingga dapat diketahui nilai indeks kerentanan tanah. Nah, yang kedua yaitu gelombang permukaan. Pada gelombang permukaan ini, metode ini digunakan untuk mengidentifikasi gelombang geser pada permukaan tanah. Metode ini dilakukan karena pengukuran gelombang permukaan cenderung mudah karena gelombang yang ada itu lebih besar, yaitu sekitar 70%. Fungsi dari karakterisasi atau eksplorasi gelombang permukaan ini tidak mengidentifikasi gelombang geser yang ada pada bawah permukaan, sehingga hanya pada permukaan atas saja. Nah, akurasi dari gelombang permukaan ini cukup akurat dibanding dengan in situ atau semacamnya, semisal mikrotremor dan lain-lain. Namun, eksplorasi ini hanya dapat digunakan pada kondisi tanah yang dengan kedalaman dangkal. Nah, secara umum pengukuran gelombang permukaan seperti pengukuran refraksi biasa dilakukan dengan cara geofon dibentangkan mirip mikrotremor. Kemudian sensor yang digunakan minimal 3 membentuk array tertentu agar didapat data yang bagus. Minimal dilakukan 30 menit pengambilan data pada setiap titik. Jika secara aktif maka diberi sumber pada geofon, dan jika secara pasif maka tidak perlu diberi sumber pada geofon. Untuk desain pengukurannya membentuk garis lingkaran dan membentuk macam-macam gelombang Rayleigh diidentifikasi dengan menggunakan geofon sensor vertikal dan radial. Sedangkan gelombang Love diidentifikasi dengan geofon
sensor transversal untuk menganalisa komponen relief vertikal, maka digunakan geofone vertikal dengan diberi sumber dengan arah vertikal. Sedangkan jika menganalisa komponen relief radial, maka digunakan sensor geofone horizontal dengan diberi sumber arah vertikal. Sedangkan untuk menganalisa gelombang low, maka digunakan geofone horizontal yang arahnya transversal dengan diberi sumber horizontal. Nah, yang ketiga yaitu resistivitas. Nah, pada metode eksplorasi geofisika, resistivitas sering dipakai untuk mendefinisikan karakteristik dari suatu material. Penggunaan parameter resistivitas dibanding dengan konduktivitas dikarenakan range-nya yang besar. Dalam hal ini, resistivitas dengan resistansi berbeda. Resistansi itu bergantung dengan karakteristik bahan dan juga ukuran atau geometri dari bahan dan memiliki satuan ohm, sedangkan resistivitas itu dari satuannya yaitu ohm meter. Untuk definisinya yaitu resistansi yang dinormalisasi terhadap geometrinya. Nah, teknik pada resistivitas ini terdapat 4, yaitu VES, Vertical Electrical Sounding, yaitu nilai resistivitas sebagai fungsi kedalaman, tetapi spasi pengukuran yang berubah-ubah, sehingga dapat dihasilkan kurva sounding antara resistivitas semu dengan spasi elektroda arus. Secara kualitatif menggambarkan variasi resistivitas terhadap kedalaman. Yang kedua yaitu mapping, yaitu variasi resistivitas pada datum point pada spasi dan konfigurasi yang sama. Nah, pada metode ini titik tengah pengukuran bervariasi secara horizontal. Digunakan untuk mengukur variasi resistivitas horizontal di mana jangkauan arus dianggap sama. Yang ketiga yaitu topografi. Untuk resistivitas 2 dimensi atau 3 dimensi ataupun 4 dimensi, pengukuran ini digunakan dengan cara mengubah spasi dan datum point pada metode topografi titik tengah. Pengukuran bervariasi secara horizontal, spasi memiliki variasi kedalaman dan digunakan variasi waktu, yaitu perubahan resistivitas sebagai fungsi waktu. Yang keempat, anisotropi. Nah, pengukuran resistivitas pada datum yang sama dan spasi yang sama, namun sudut pengukurannya yang berbeda. Pada metode ini, titik tengah pengukuran dan spasi sama. Sudut pengukuran bervariasi, variasi resistivitasnya yaitu A, merupakan arah itu sendiri. Nah, untuk menjawab yang nomor 2, yaitu permasalahan yang mungkin dapat diselesaikan dengan metode eksplorasi geofisika, yaitu yang pertama adalah likuifaksi. Nah, parameter yang dominan pada likuifaksi ini adalah resistivitasnya yang rendah. Nah, metode yang dapat digunakan untuk mengantisipasi adalah metode mikrotremor. Nah, pada daerah yang rawan terjadi likuifaksi dapat dikarenakan tanah bersifat jenuh atau agak jenuh dan kehilangan kekuatan ataupun kekakuannya. Akibatnya dikarenakan adanya tegangan. Tegangan ini seperti gempa dan lain-lain. Nah, dapat dikatakan bahwa daerah ini memiliki resistivitas yang rendah, sehingga memiliki kandungan air yang banyak dan memiliki indeks kerentanan yang tinggi, sehingga dapat disimpulkan pada daerah tersebut memiliki frekuensi natural yang relatif besar dan faktor penguat atau amplifikasi yang cenderung lemah. Untuk permasalahan ini dapat dilakukan metode mikrotremor untuk mendapatkan nilai indeks kerentanan tanah dan digunakan sebagai pedoman di mana tempat-tempat yang rawan terjadi likuifaksi, sehingga dapat dilakukan pencegahan sebelum likuifaksi itu terjadi. Nah, yang kedua yaitu kekeringan lahan. Parameter yang dominan yaitu resistivitasnya rendah. Dapat digunakan metode VES. Nah, dapat diterapkan pada wilayah yang relatif tinggi. Misal di Gunung Kapur, jadi daerah Lamongan, ya, dan lain-lain ya. Tidak selalu Gunung Kapur, namun dengan
wilayah yang permukaannya lebih tinggi jauh di atas permukaan air, daerah dataran tinggi lah. Nah, pada metode ini digunakan untuk mencari titik yang terdapat sumber air di bawahnya. Pada titik yang dipilih merupakan yang memiliki resistivitas rendah sehingga dapat diketahui jika resistivitasnya rendah maka nilai konduktivitasnya yang tinggi. Dengan kata lain, hal tersebut menunjukkan bahwa pada daerah di bawah tanahnya, di bawah permukaan itu terdapat sumber air. Lalu yang ketiga, mengidentifikasi wilayah rawan terjadi longsor dan lain-lain. Nah, parameter yang dominan yaitu densitasnya rendah. Metode yang digunakan yaitu dengan metode pengukuran gelombang permukaan. Nah, pengidentifikasian titik rawan dapat diperoleh dengan menggunakan gelombang permukaan, di mana kita mengetahui sendiri bahwa tanah yang dengan tingkat kerapatan yang rendah atau densitasnya kecil, maka memiliki gelombang geser yang rendah. Sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa di mana tingkat kerapatan yang rendah maka memiliki gelombang geser yang rendah. Jadi pada pengukuran menggunakan metode gelombang permukaan ini akan kita ketahui jika hasil yang didapatkan gelombang geser permukaannya rendah, maka wilayah tersebut rawan terjadi longsor atau kerapatan tanah di bawahnya itu tidak terlalu rapat. Nah, cukup sekian jawaban dari saya. Mohon dimaafkan apabila ada kata salah maupun penjelasan yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.